Kali ini saya akan bercerita tentang masa lalu Desa Iblu. Bahasan kali ini udah mencakup episode 7 dan 8. Jadi saya tidak akan membahas alur ceritanya dengan detail seperti 3 video sebelumnya karena bakal terlalu panjang. Jadi kita langsung masuk saja ke kisahnya. 2000 tahun yang lalu, pasukan ganja akhirnya bisa menemukan Golden City di lapisan ke-6 Abyss. Saat itu, mereka menyadari kalau tidak mungkin lagi mereka bisa ke permukaan lagi. Dengan bantuan unit interferensi, Wazukian memutuskan untuk membuat camp permanen di lapisan ini. Mereka pun melakukan apapun untuk bertahan hidup. Dan setelah beberapa lama, banyak dari mereka yang jatuh sakit. Dan Belaf menemukan penyebabnya karena air yang mereka minum, karena terinfeksi oleh sebuah parasit di dalamnya. Selama wabah ini menyebar, anggota ganja yang belum jatuh sakit menemukan sebuah artefak unik bernama Cradle of Desire. Unit interferensi mengatakan kalau artefak itu bisa mengabulkan hasrat terdalam seseorang. Tapi itu hanya akan bekerja dengan baik untuk orang yang pikirannya sederhana, seperti anak-anak. Fueko lalu meminta Wazukian untuk menggunakannya pada Irumyuui. Wazukian pun lalu setuju dan artefak itu diberikan kepadanya. Namun Cradle of Desire membuat Irumyuui bertransformasi yang memberikannya kemampuan untuk melahirkan makhluk hidup. Tapi karena tanpa organ pencernaan, makhluk ini mati sehari setelahnya karena kelaparan. Dan di hari-hari berikutnya, Irumyuui terus melahirkan anak-anaknya. Dan sama seperti sebelumnya, tiap hari selalu saja ada anaknya yang mati. Dan juga karena mereka sudah sekarat, grup ganja memutuskan untuk mengambil anak Irumyuui sebagai makanan mereka karena nggak ada pilihan lain lagi. Dan pada suatu waktu, Cradle of Desire kedua diberikan kepada Irumyuui oleh Wazukian. Karena Wazukian mengatakan kalau anak itu terus melemah selama Fueko sakit. Seiring waktu, Irumyuui semakin berubah sampai pada titik dia bisa mengubah manusia menjadi Narehate. Dalam bentuk ini, Irumyuui sudah kehilangan kesadarannya dan menjadi basis desa. Karena Fueko tidak setuju dengan hal ini, dia pun mencoba bunuh diri dengan jatuh ke tebing. Tapi digagalkan Wazukian yang ternyata dia menggunakan cradle pada dirinya sendiri. Lalu Fueko pun dipenjara di bagian desa oleh Wazukian yang dulunya kepala Irumyuui untuk mencegahnya agar tidak melukai dirinya lagi. Beberapa waktu kemudian, dengan Cradle of Desire kedua, Faputa pun terlahir ke dunia ini. Fueko lalu mengatakan aktivitas Narehate di desa selama ratusan tahun membuat Irumyuui bertahan hidup dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan saat grup Riko datang, segalanya pun berubah. Dan setelah Rick membawa kembali bagian Faputa ke dalam desa, desanya tiba-tiba bereaksi dan Juroimo menyerang Rick untuk mengambil bagian itu. Di tengah pertarungannya dengan Juroimo, tidak ada pilihan lain, Rick menembak inseneratornya dan merusak dinding pelindung desa. Faputa pun akhirnya bisa masuk ke desa dan bersumpah untuk menghabisi seluruh warga desa dan melawan Rick dan Riko. Puncaknya, makhluk abis di lapisan ke-6 mulai masuk ke desa dan memangsa siapapun di dalamnya. Karena sudah rusak terlalu parah, Desa Iblu mulai hancur dan menghilang setelah Faputa menggunakan kekuatannya untuk mengambil nilai yang tersisa. Dan desa ini akhirnya runtuh sepenuhnya dengan meninggalkan puing-puingnya saja. Dan itulah kisah Desa Iblu yang menjadi inti season 2 Made in Abyss. Ya jujur aja, ini salah satu kisah yang sangat tragis menurut saya. Coba bayangkan saja, misalnya kita berpetualang ke suatu tempat, berharap menemukan penemuan luar biasa di tempat yang menjadi impian banyak orang. Kemudian sampai di sana, kita puas karena berhasil sampai tujuan. Tapi ternyata kita terjebak di situ, nggak bisa pulang dan bahaya ada langsung di depan mata. Dan di ujung harapan, kita menemukan tempat bernaung dan mendapatkan keamanan. Namun dengan imbalan kebebasan kita direnggut. Sekalinya bisa keluar, yang ada malah musnah menjadi abu karena pilihan kita sendiri. Kalau saya sendiri tidak akan mau melakukan petualangan tersebut. Bagaimana dengan kalian? Bisa komen di kolom komentar ya. Sekian pembahasan kali ini dan bye-bye.